Musim panen sudah mulai tiba, namun ironisnya di tengah harga beras yang masih mahal, harga gabah basah di tingkat petani justru turun. Harga gabah di tingkat petani turun dari harga Rp7.000 per kilo menjadi Rp6.000 Pemirsa memasuki panen padi, petani Grobogan Jawa Tengah mengeluh lantaran harga gabah anjlok. Katakan bahwa menanam padi di Indonesia juga pasti merugi. Gimana ya nasib kita kalau petani di Indonesia udah habis atau udah nggak ada lagi? Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Namun dalam praktiknya masih banyak kelompok masyarakat yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk petani yang merupakan tulang punggung sektor agraris di Indonesia. Petani Magelang sebagai salah satu komunitas agraris di Jawa Tengah menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Tantangan seperti akses terbatas terhadap modal, rendahnya harga hasil panen, minimnya modernisasi alat pertanian, hingga ancaman perubahan iklim yang mengganggu produktivitas pertanian menjadi isu utama yang harus segera diatasi. Meski memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, para petani seringkali merasa suaranya tidak terdengar dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut nasib mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat suara petani Magelang, memahami kondisi nyata yang mereka hadapi, serta mengeksplorasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan memberikan perhatian khusus kepada petani, diharapkan tercipta solusi yang berkelanjutan, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hidup petani Magelang, tetapi juga mendukung pencapaian kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, kami, mahasiswa dari program studi D3 Analisis Kimia, melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu petani yang berada di Magelang. Buat makan sehari-hari nggak bisa. Sebenarnya sambil kerja jadinya nggak bisa, spekulasinya nggak bisa di gitu ya. Dihitung itu sulit ngelola. Ya kalau ada ya tuh ada. Pas panen itu ya. Pas panen ya pasti bisa balik modal, bisa enggak? Sebenarnya kelihatannya kalau balik modal ya cuma balik modal, tapi kalau untuk makan sehari-hari ya masih sulit. Kerja lain. Kalau tidak kerja lain tidak bisa. Nah, kalau hujan gini berarti tanamannya apa Ibu? Tanamannya ya itu padi sama cabai. Nggak busuk Ibu cabai? Ya lumayan, kemarin ya sempat itu ya di tempatnya mbak saya itu di lembak gitu, karena itu busuk pepek. Nah, tempatnya aku baru kalau yang kemarin udah habis, jadi sudah ada cabainya, cuma sedikit lah. Jadi nanamnya tuh nggak berhenti gitu langsung ya? Setiap misal cabainya habis, ntar tanahnya diulang lagi, kadang ya ditanam lagi, cabai lagi gitu. Sambung dia sama. Kayak ibu juga petani kan, jadi kayak gitu lah. Nah, kayaknya udah deh Bu. Nah, yang terakhir ya, pertanyaan yang terakhir tuh apa harapan Ibu terhadap pemerintah gitu Bu di sini biar bisa meningkatkan hasil pertanian Ibu? Ya, mengharapkan apa ya? Obat-obatan itu dikasih, ya nggak dikasih tapi harganya miring gitu loh. Sekarang kan mahal-mahal semua, makanya kalau dibalik modal sulit lah. Kalau nggak sama kerja nggak bisa, kalau hitungnya nggak bisa gitu. Soalnya buat sehari-hari kan makan terus, panennya juga nunggu berapa lama gitu ya kan Bu? Paling enggak kan 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu pas nunggu nih. Nah, selama 3 bulan itu gimana kalau nggak kerja kan nggak bisa makan gitu loh, nunggu panenannya nggak bisa. Satu kali panen ya paling badannya cuma berapa.
Ya kalau kadang pas Lombok itu mahal, nah itu ya bisa. Tapi nanti kemarin kan amblok 3.000. Ya itu balik modal. Ibuku bilang 3.000 deh harga cabai gitu. Duitnya dikurangin. Cabai kan Pak panjang itu. Iya, kalau di tempat itu cabai jemput, cabai yang panjang itu. Terus kadang-kadang kalau musim sebelum hujan ini bawang merah. Bawang merah juga. Di sini bawang merah enggak. Cuma cabai sama itu ya sayuran, ya ada jesin, ada apa itu sebenarnya tomat, kacang panjang itu di sini. Di punya aku mewah semangka. Sini nggak ada, cuma padi sama itu toh sini. Soalnya kan itu apa sih namanya dekat pesisir pantai sama dekat sawah, jadi kan bisa yang di kan kita kalau di pesisir tuh regulasinya tuh tersuka-suka kita mau tanam apa. Kalau di sawah kan diatur ya, biasanya kan ada peraturan, misal musim ini tanam ini, musim ini tanam ini gitu. Berarti sama aja Sama. Kalau nggak tahu ya gitu kalau petani. Ya udah Ibu, itu aja yang bisa aku tanyain. Saya jawabnya cuma seperti itu aja, nggak bisa nganu karena apa ya, petani kalau nggak sambil kerja ya sulitlah untuk nganu ngelupuk pak nganu nih gitu. Untuk makan sehari-hari gitu ya Bu. Kalau kata orang tua saya sambil jalan. Jalan sambil jalan. Terima kasih ya. Melalui wawancara ini, kami menyadari bahwa kualitas upah para petani tidak cukup hanya dengan menggarap sawah. Ternyata juga harus diselingi dengan pekerjaan lain. Sebab, jika hanya bergantung pada kualitas upah petani, belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aksi unjuk rasa diikuti oleh lebih dari 1.000 petani dari berbagai wilayah di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam marah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti, bagiku satu langkah pasti.